Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai webinar tata laksana mata minus. Perkenalkan, nama saya Safira Tasya Wijanarko dengan NIM akhir 41. Perkenalkan, saya Arini Dwi Absari Kurniastuti dengan NIM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Nabila Menisha Sahira dengan NIM akhir 045. Dan saya Fahri Febrani Taufan dengan NIM akhir 053. Webinar yang akan kita bahas adalah mengenai penata laksanaan gangguan penglihatan dan penyebab kebutaan, miopia, mata merah, dan katarak yang diselenggarakan oleh JEC Webinar yang akan kami bahas hanya mengenai tata laksana miopia. Selanjutnya kita akan masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu problem yang diberikan. Perkembangan miopia pada anak usia sekolah setelah COVID-19. Yang kita ketahui bahwa sejak pandemi COVID-19, semua kegiatan kerja sekolah maupun kegiatan lainnya dilakukan secara dalam jaringan ataupun yang disebut online. Jadi menggunakan perangkat digital atau elektronik untuk mengaksesnya, sehingga menyebabkan miopia pada anak usia sekolah. Di sini kita mengambil jurnal pada webinar tersebut, yaitu Progression of Myopia in School Age Children After COVID-19 Home Confinement pada tahun 2021. Terlihat pada gambar pertama, Spherical Equivalent Refraction atau biasa disebut SER, distribution in primary school students age 6 to 13 years. Di sini kita berfokus pada umur anak yaitu 6, 7, dan 8 tahun. Kenapa? Karena pada usia 6, 7, dan 8 tahun, itu pada tahun 2015 hingga tahun 2019, kasus miopianya tidak separah pada tahun 2020. Kita lihat pada anak usia 6 tahun, pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, itu stabil. Tetapi pada tahun 2020, anak yang berusia 6 tahun itu cenderung mendekati angka negatif. Dan juga pada usia anak 7 tahun, pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 itu sangat stabil, tetapi pada tahun 2020 itu cenderung mendekati angka negatif. Begitupun dengan usia 8 tahun. Next. Baik, selanjutnya pada gambar yang kedua, refraction-nya pada usia 6, 7, dan 8 tahun itu cenderung ke angka yang positif sedikit. Pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 itu memiliki angka sedikit positif. Tetapi pada anak yang berusia 6 tahun pada tahun 2020 itu langsung memiliki angka negatif pada tahun 2020. Begitupun dengan anak yang berusia 7 tahun dan 8 tahun pada tahun 2020 cenderung ke angka negatif. Sini terlihat ya, ada 3. Sehingga refraksi miopia pada tahun 2020 di usia 6, 7, 8 tahun itu sangat meningkat. Selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah untuk penyelesaian masalah miopia tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah banyaknya penderita miopi, maka dilakukan beberapa pemeriksaan. Di antaranya salah satunya ialah pemeriksaan refraksi subjektif, di mana pemeriksaan ini menggunakan lensa sferis dan silindris untuk mencapai tajam penglihatan terbaik tanpa akomodasi. Nah, pemeriksaan refraksi subjektif ini hanya mengandalkan respon pasien untuk menentukan koreksi refraksi, sehingga pemeriksaan ini tidak dapat digunakan pada orang yang menderita kebutaan, tuli, atau memiliki kendala dalam berkomunikasi. Dan berikut merupakan foto dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan refraksi subjektif. Kita akan bahas mengenai langkah pemeriksaan sferis. Yang pertama ialah menentukan jarak antar pupil. Lalu langkah selanjutnya ialah menentukan visus masing-masing mata, dimulai dari mata dengan keluhan.
di mana misalkan kita memeriksa mata bagian kiri, maka mata bagian kanan ditutup terlebih dahulu. Lalu selanjutnya jika visus belum mencapai 6/6 maka dilakukan pemeriksaan menggunakan pinhole. Dan apabila visusnya telah dimajukan maka dideteksi adanya kelainan refraksi. Dan apabila terjadi kelainan refraksi maka dilakukan penambahan fokus lensa di mana plus 0,5. Dan apabila telah ditambahkan fokus lensa tersebut, apabila responnya menjadi terang, maka dilanjutkan dengan lensa positif. Namun apabila setelah terjadi penambahan fokus lensa plus 0,5, pasien merasakan pemandangan kabur, maka menggunakan fokus lensa negatif. Selanjutnya dilanjutkan sampai kekuatan lensa maksimal mencapai visus terbaik atau 6/6. Jika visus tidak maju lagi tetapi masih belum 6/6 maka kembali digunakan pinhole dan dilakukan koreksi astigmatisme. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Jadi pemeriksaan visus dapat dilakukan menggunakan Snellen chart, di mana setiap baris di Snellen chart terdapat nilai dari visus. Dan pemeriksaan tersebut harap dilakukan di ruangan dengan penerangan yang baik. Lalu jarak pasien dengan Snellen chart ialah 6 meter. Dan apabila terjadi jika tes mata tidak mencapai huruf pada barisan 20/20 atau 6/6 maka dilakukan pemeriksaan menggunakan pinhole. Dan berikut merupakan contoh pembacaan visus. Apabila ada visus OD 6/15 maka ini tuh artinya pembilang atau jarak bacanya ialah 6 meter, sedangkan penyebutnya merupakan jarak maksimal mata normal dapat membaca huruf pada baris tersebut dengan jelas. Nah, visus 6/15 ini berarti pada jarak 6 meter pasien hanya mampu membaca huruf yang seharusnya bisa dibaca pada jarak 15 meter oleh mata normal. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Mata minus adalah salah satu jenis kelainan refraksi di mana cahaya yang datang dari fokus tak terhingga jatuh di depan retina pada saat mata tidak berakomodasi. Berikut adalah faktor-faktor dari mata minus atau miopi. Yang pertama ada faktor genetik, itu bisa dari orang tua. Dengan mata minus biasanya resiko anak untuk terkena mata minus itu 2-3 kali lebih tinggi. Atau the CRIM Consortium, terdapat beberapa gen yang memang berhubungan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ada 4, yaitu yang pertama kurangnya sinar matahari, jarak pada saat membaca terlalu dekat, dan jarak saat menonton televisi juga terlalu dekat. Dan terakhir adalah posisi kepala yang miring saat menulis. Selanjutnya adalah tata laksana miopi. Yang pertama adalah menghambat progresivitas miopi pada anak. Ada 3 cara, yaitu dengan meneteskan mata dengan atropin, terus menggunakan lensa kontak ortoke atau terapi kombinasi. Yang kedua, tata laksana pasien dengan miopi patologis, yaitu yang pertama identifikasi pasien dengan resiko tinggi miopi patologis. Yang selanjutnya dilakukan screening untuk melihat apakah ada komplikasi seperti miopik CNV, foveal RD, macular hole, dan lain-lain. Nah, berikut akan dijelaskan penggunaan tetes mata atropin. Tetes mata atropin bekerja dengan melemahkan otot silier sehingga tidak terjadi akomodasi yang berlebihan, sehingga akan menghambat progresivitas dari mata minus itu sendiri. Nah, proses akomodasi yang berlebihan itu biasanya kan memicu terjadinya mata minus. Nah, dengan tetes mata atropin ini tidak akan terjadi akomodasi yang berlebihan. Selanjutnya adalah penggunaan ortoke. Kelebihan dari penggunaan ortoke ini ada 3, yaitu bebas beraktivitas, di mana kita tidak perlu menggunakan kacamata
Terus ortho-K ini seperti alat tetes mata yang akan digunakan pada saat tidur di malam hari sebelumnya. Terus fungsinya itu untuk menghambat kenaikan dari mata minus. Nah, ini adalah contoh yang pertama, ini adalah contoh mata pada pasien yang tidak dikoreksi mata minusnya. Jadi ini jadi semua titik fokus akan berada di depan retina. Jadi gambar yang pertama ini adalah pasien dengan penyakit yang memiliki penyakit mata minus atau miopi yang tidak memakai kacamata ataupun ortho-K. Yang gambar kedua merupakan contoh pada mata pasien yang memakai kacamata, di mana bagian tengahnya itu sudah fokus tepat di retina, tetapi pada bagian perifer atau kayak focal point-nya itu masih ada di belakang retina, sehingga tetap akan ada feedback positif untuk melakukan pemanjangan bola mata yang akan menyebabkan penambahan minus tetap berjalan. Yang ketiga adalah gambar contoh pada mata pasien dengan ortho-K, di mana bagian tengahnya sudah fokus pada retina dan bagian perifernya fokusnya berada di depan retina, di mana nantinya akan memberikan feedback negatif pada pemanjangan bola mata sehingga minus dapat berkurang. Selanjutnya adalah analisis mengenai ortho-K. Jadi di sini kita akan menganalisis peran ortho-K atau ortokeratologi untuk mengontrol miopia. Di sini terdapat sebuah grafik yang diambil dari jurnal. Grafik ini menunjukkan peningkatan pasien pengidap miopi dari tahun ke tahun. Kemudian untuk pasien miopi sendiri, seperti yang telah disebutkan tadi, umumnya terjadi pada tiga fase, yaitu pada saat anak-anak pada golongan 6-7 tahun, 10 dan 12, dan pada remaja. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ortho-K atau ortokeratologi ini didefinisikan sebagai teknik yang diprogram atau diaplikasikan pada kontak lens untuk mengkompresi dan memanipulasi kelengkungan dari kornea. Seperti yang diketahui, kelengkungan kornea pada pengidap miopi itu cenderung lebih cembung dibandingkan mata normal, sehingga dengan pemakaian ortho-K ini akan meratakannya atau memperlambat pencembungan yang lebih parah lagi. Studi telah menunjukkan bahwa pasien yang mengidap miopi kemudian menggunakan ortho-K terjadi flattening atau pendataran pada lensa kornea dan steepening pada peripheral kornea, sehingga titik jatuhnya fokus gambar sedikit terbantu lah dengan setelah penggunaan ortho-K ini. Selanjutnya, kemudian ini merupakan grafik hasil penelitian yang dimana menunjukkan pendataran atau flattening dari setelah menggunakan ortho-K, di mana pada grafik yang berbentuk bulat-bulat adalah merepresentasikan pasien yang belum menggunakan ortho-K, kemudian pada grafik yang berbentuk kotak menunjukkan bahwa titik lensa matanya mulai mendatar hingga pada bentuk grafik yang direpresentasikan berbentuk segitiga. Itu adalah setelah pasien menggunakan ortho-K. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ortho-K ini bisa memperlambat proses parahnya miopi pada seorang pasien. Analisis selanjutnya yaitu yang dapat kita ketahui bahwa
Miopi tidak hanya dapat disembuhkan dengan menggunakan kacamata biasa saja, tetapi dapat dibantu dengan tambahan ortho-K. Di sini terdapat gambar kacamata biasa, yaitu kacamata dapat memperbaiki miopia dengan memfokuskan cahaya ke belakang retina. Seperti ini gambarnya. Lalu untuk ortho-K dibuat sesuai dengan kelengkungan matanya, sehingga menyediakan luas dan jangkauan pandang yang lebih maksimal sehingga lebih sedikit menyebabkan gangguan dan distorsi penglihatan dari kacamata. Ortho-K juga mengoreksi miopia saat tidur secara sementara sehingga pasien dapat melihat dengan jelas keesokan harinya tanpa perlu kacamata atau kontak lens. Next. Di sini terlihat pada gambar bahwa persentase progresor cepat pada kelompok ortho-K adalah 38% pada subjek yang lebih muda dan 24,3% pada subjek yang lebih tua, sedangkan persentase progresor cepat pada kelompok kontrol adalah 76,5% pada subjek muda dan 12,3% pada subjek yang lebih tua. Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa lensa ortho-K memiliki efek yang lebih baik pada pengendalian miopia dibandingkan dengan kacamata visus tunggal biasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diambil manfaat dari presentasi kali ini. Dan apabila ada kekurangan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.